Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Irma Novia Zen NIM 40218031 dan saya sendiri Lisa Rodatul Intan 40218039. Dari kelompok 12 ini kami akan memaparkan presentasi kami yang berjudul tentang memahami dan mendeskripsikan konsep anak hiperaktif dan layanannya. Karakteristik hiperaktif. Dari buku Dinamika Pendidikan Ibnu Syamsi 1997 menjelaskan ada 4 karakteristik dari anak hiperaktif, yaitu overaktif adalah orang yang suka bergerak di sekitarnya. Yang kedua, distrability, kebingungan adalah tingkah laku untuk kurang mendapatkan perhatian. Yang ketiga, impulsivity, menurut kata hati, adalah tingkah laku yang kecenderungan cepat. Yang keempat, excitability, mudah tersinggung, adalah tingkah laku yang mudah terangsang untuk sifat positif dan negatif. Cara mengenali anak hiperaktif. Di sekolah, anak hiperaktif bisa dikenali antara lain pada anak dan memperlihatkan gejala-gejalanya. Pertama, sering tidak mampu menyelesaikan tugas guru karena terutama yang memerlukan konsentrasi dalam waktu lama, walaupun bentuknya permainan. Kedua, jika diajak berbicara sulit memperlihatkan perhatian kepada lawan bicaranya. Mudah berubah perhatian terutama jika ada bentuk stimulus dari luar. 4. Menjawab atau berkata spontan tanpa pikir, sering tidak ada hubungannya dengan yang sedang menjadi topik pembicaraan. 5. Di tempat duduk sering gelisah, suka bergerak, sulit mempertahankan diri untuk diam lebih dari 5 menit. 6. Sering melontarkan pertanyaan tak bermakna selama pelajaran. 7. Suka mengganggu teman-temannya, membuat gaduh, tidak mudah menurut kata tata disiplin kelas. Cara menangani anak hiperaktif. Menurut Dr. Marigo Setiawan, upaya yang diperlukan dalam menangani anak hiperaktif melalui: pertama, penggunaan obat, yang kedua, pengaturan makanan, yang ketiga, bimbingan dalam kebenaran, 4. Siapkan tenaga ekstra secara tepat. Cara menangani anak hiperaktif. Adapun cara penanganan anak hiperaktif dalam penerapan di pembelajaran antara lain. Pertama, atur suasana ruangan dengan menjaga pencahayaan yang redup atau menyetel musik relaksasi ketika anak hiperaktif butuh ketenangan. Kedua, sediakan waktu untuk menampung energi ekstra seperti lari berkeliling dan berolahraga setiap harinya. 3. Penyederhanaan materi pelajaran. 4. Fokus pada apa yang bisa menimbulkan minat dan kesukaan. 5. Metode dan pendekatan yang penuh variasi dan peraga yang menarik dan berubah-ubah. 6. Perhatian dan kasih sayang. 7. Jauhkan anak dari hal-hal yang bisa menyimpangkan perhatian selama di kelas, seperti gambar-gambaran, mainan, jendela yang mengarah keluar, teman-teman yang bisa menarik perhatian, dan lain-lain. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan sama Mbak Irma Novia Zen. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Saya di sini Irma Novia Zen akan melanjutkan materi tentang hiperaktif. Nah, kali ini saya akan membahas penyebab secara keseluruhan tentang bagaimana anak bisa hiperaktif ataupun gejala ADHD. Kemudian saya sudah menyediakan contoh terapi yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak hiperaktif ataupun anak ADHD. Berikut saya tampilkan. Gejala ADHD atau anak hiperaktif sebenarnya bisa diketahui sejak dini. Kemudian akan semakin jelas seiring pertumbuhan usia anak, terutama ketika masuk usia sekolah.
Banyak yang baru bisa mengetahui kalau ternyata anak tersebut mengalami hiperaktif atau ADHD. Biasanya di usia 6 sampai 12 tahun. Anak ADHD hiperaktif akan sulit untuk berteman dan prestasi juga menurun. Kemudian tidak merasa percaya diri dan masih banyak lagi lainnya. Gejala anak hiperaktif diantaranya yaitu yang pertama, kelainan anatomi otak. Ada perbedaan fungsi otak antara fungsi anak normal dengan anak hiperaktif. Di dalam otak terdapat banyak bahan kimia yang disebut dengan neuron transmitter yang berfungsi sebagai interaksi sel-sel di otak. Nah, pada anak ADHD atau anak hiperaktif, neurotransmitter cenderung tak berfungsi. Oleh sebab itu, anak ADHD atau hiperaktif cenderung impulsif, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Biasanya volume otak anak ADHD atau hiperaktif juga lebih kecil dibanding anak pada umumnya. Yang kedua, ada faktor genetik. Faktor genetik juga bisa menjadi penyebab anak hiperaktif. Menurut situs halodoc.com, 1 dari 4 anak yang didiagnosis ADHD memiliki kerabat dengan gangguan yang sama. Kemudian ada juga kasus ADHD yang terjadi pada anak kembar identik. Yang ketiga ada faktor ibu. Kondisi pada saat hamil juga akan berpengaruh terhadap resiko anak ADHD. Misalnya ibu hamil yang merokok, mengonsumsi minuman keras ataupun obat terlarang. Obat-obatan kimia akan merusak proses perkembangan otak anak. Tak hanya kondisi saat hamil saja, orang tua yang mengkritik anak dengan cara salah atau sering menghukum anak karena kesalahan kecil yang dilakukannya, ini juga bisa memicu tumbuhnya perilaku ADHD loh. Yang keempat, ada faktor lingkungan. Paparan racun dari lingkungan yang tak baik juga bisa menimbulkan sikap ADHD pada anak, misalnya karena polusi udara. Selain itu, bahan makanan yang menggunakan bahan pewarna kimia bisa memicu ADHD. ADHD merupakan kondisi yang tak bisa disembuhkan, namun seiring bertambahnya usia, gejalanya bisa berkurang. Sebagai orang tua harus terus berusaha untuk melakukan cara mengatasi anak hiperaktif atau ADHD yang mengurangi gejala-gejalanya. Bisa dengan melakukan terapi interaksi sosial, terapi perilaku, atau obat-obatan. Nah, ini ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk anak hiperaktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk melatih fokus anak dengan cara memakai sendal. Biasanya kalau orang tua itu tidak sabaran melihat anak ketika menggunakan sendal ya. Malah justru kebanyakan orang tua menolong anak tersebut untuk memakai sendal. Namun hal itu seharusnya jangan terjadi ya. Nah, justru itu tidak bisa melatih anak untuk mandiri dan fokus. Sehingga untuk kita melatih anak itu bisa fokus dan mandiri, biarkan untuk anak bisa memasang atau memakai sendal atau sepatu. Itu salah satu metode untuk melatih fokus juga dengan cara memasukkan sendal ke dalam rak. Adapun contoh perilaku lain yaitu bisa dilakukan dengan cara kita menyuruh anak atau saat melakukan
Untuk memakai baju itu sebaiknya anak bisa melakukannya sendiri, ya walaupun dengan waktu yang lama. Karena perilaku tersebut bisa membuat anak jadi lebih fokus. Dan juga sebagai orang tua bisa untuk istirahat sejenak ketika anak sedang melakukan memakai baju yang memang memerlukan waktu yang lama. Karena anak hiperaktif itu banyak tingkah laku, perilaku yang bisa memakan waktu dan tidak bisa diam. Untuk keterampilan menulisnya, di sini ada contoh perilaku yaitu anak menulis ya. Menulis huruf abjad. Nah, itu sedang menulis huruf abjad A ya. Huruf abjad A itu si anak nanti menulis sampai semua kotak itu terisi dengan huruf A tersebut. Nah, cara seperti itu juga bisa membantu anak untuk melatih kelancaran ya dalam menulis. Seperti itu. Ya, demikian paparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.